Menghafal adalah keterampilan yang banyak digunakan dalam proses belajar, tetapi tidak semua metode yang dilakukan efektif. Seringkali kita justru terjebak dalam kebiasaan menghafal yang kurang tepat, sehingga hasilnya kurang maksimal. Oke, pada video kali ini kita akan membahas kesalahan utama dalam menghafal yang sebaiknya dihindari agar proses belajar menjadi lebih efektif. Silahkan simak video ini sampai selesai. 1. Menghafal tanpa pemahaman yang mendalam. Kesalahan pertama yang sering terjadi adalah menghafal kata demi kata tanpa benar-benar memahami makna atau konteksnya. Hal ini biasa terjadi ketika seseorang merasa terburu-buru atau ingin menghafal dalam waktu singkat. Padahal, menghafal tanpa pemahaman cenderung membuat informasi mudah terlupakan setelah beberapa waktu. Otak manusia bekerja lebih baik dalam menyimpan informasi yang memiliki makna atau relevansi. Oleh karena itu, menghafal informasi dengan memahami konsep utamanya terlebih dahulu adalah langkah yang jauh lebih efektif. Contohnya, saat mempelajari pelajaran sejarah, akan lebih baik jika kita memahami alur kejadian atau penyebab dan akibat dari suatu peristiwa, bukan sekedar menghafal tahun dan nama. Dengan pemahaman yang mendalam, informasi akan tersimpan lebih lama dalam memori dan lebih mudah diingat tentunya. 2. Menghafal dalam satu sesi yang panjang atau biasa disebut cramming. Kesalahan kedua adalah menghafal dalam satu waktu yang sangat singkat atau dikenal juga sebagai cramming. Metode ini sering digunakan oleh pelajar yang merasa kehabisan waktu, sehingga terpaksa menghafal seluruh materi sekaligus, biasanya terjadi menjelang ujian. Meski terlihat efektif dalam jangka pendek, cramming sebenarnya tidak ideal untuk memori jangka panjang. Proses ini membuat otak bekerja lebih keras dalam waktu singkat dan menyebabkan kelelahan mental, sehingga informasi sulit diingat setelah beberapa hari. Cara yang lebih efektif adalah menggunakan teknik pengulangan terjadwal, seperti spaced repetition, di mana kita mengulangi materi dalam jangka waktu tertentu, misalnya setiap hari atau setiap minggu. Dengan teknik ini, materi dapat dihafal lebih baik dan disimpan dalam ingatan jangka panjang tentunya. Selain itu, metode ini memberikan kesempatan bagi otak untuk mencerna informasi secara bertahap, sehingga tidak terasa terbebani. 3. Tidak melibatkan teknik visualisasi atau asosiasi. Kesalahan ketiga yang sering dilakukan adalah menghafal secara murni tanpa menggunakan teknik visualisasi atau asosiasi. Teknik visualisasi melibatkan imajinasi untuk membuat gambar mental dari informasi yang ingin dihafal. Sementara asosiasi adalah teknik mengaitkan informasi baru dengan sesuatu yang sudah dikenal. Kedua teknik ini terbukti mampu memperkuat daya ingat, karena otak lebih mudah mengingat gambar atau koneksi antar informasi daripada sekedar teks. Misalnya, jika ingin menghafal daftar kata, kita bisa mencoba mengaitkan kata-kata tersebut dengan gambar, warna, atau cerita tertentu. Atau ketika menghafal nama-nama negara, kita bisa membayangkan bendera atau lokasi geografisnya. Menggunakan teknik ini tidak hanya membuat proses menghafal menjadi lebih menyenangkan, tetapi juga membantu informasi tetap tersimpan dalam ingatan lebih lama. Nah, dari 3 poin terkait kesalahan dalam menghafal yang barusan kita bahas, mulai dari pertama, menghafal tanpa pemahaman yang mendalam, kedua, menghafal dalam satu sesi yang panjang atau biasa disebut cramming, ketiga, tidak melibatkan teknik visualisasi atau asosiasi. Dengan menghindari kesalahan-kesalahan tersebut, akan membuat kita jauh lebih efisien dalam menghafal. Jadi sampai sini ada yang sudah siap untuk menghafal? Seperti biasa, jika video ini bermanfaat bagi kalian, jangan lupa tinggalkan like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan konten seputar edukasi di setiap video terbaru saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.